Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan ceria. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini, temanya yaitu pengenalan sistem operasi pada komputer. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem operasi. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam sistem operasi. Sistem operasi merupakan salah satu tulang punggung komputer masa kini. Setiap perangkat, misalnya laptop, smartphone, maupun PC, pasti memiliki sistem operasi untuk memudahkan penggunaan sehari-hari. Terlepas dari itu, tahukah kalian terkait fungsi dan peran, serta macam-macam sistem operasi? Apa sih sebenarnya pengertian sistem operasi itu sendiri? Lalu, kenapa sistem operasi seperti Windows harus dijual dalam bentuk lisensi? Baik, akan saya jelaskan tentang pengertian sistem operasi itu sendiri. Secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Peran utama operating system yaitu menjadi penghubung antara 3 komponen utama yang terdiri dari software, hardware, dan brainware. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer maupun smartphone tidak akan bisa berjalan optimal karena operating system inilah yang berperan menjadi jembatan pengatur fungsi secara keseluruhan. Berikutnya akan saya jelaskan fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi antara lain 1. Sebagai pengatur hardware. 2. Menjalankan perintah dasar pada komputer. 3. Mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi. 4. Menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis. 5. Untuk peran komputer yang lebih optimal. Berikut ini jenis-jenis atau macam-macam sistem operasi komputer. Untuk yang pertama, sistem operasi DOS. DOS bisa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS juga merupakan singkatan dari Disk Operating System. Adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Layaknya perangkat komputer versi terdahulu, tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan, karena masih jadul dan belum ada antarmuka. Proses pemasukan instruksinya pun menggunakan tulisan yang kini kita kenal dengan istilah command prompt. Kelebihan sistem operasi DOS antara lain ringan, sehingga tidak menghabiskan banyak memori. Ukurannya kecil. Memiliki kompatibilitas tinggi. Kemudian, kekurangan sistem operasi DOS, belum ada antarmuka. Instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Yang kedua, sistem operasi Windows.
Windows merupakan jenis operating system terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademis, hingga kebutuhan pribadi. Sekarang ini, Windows menjadi operating system terbaik, mengalahkan Linux dan operating system lainnya saat ini. Untuk kelebihannya, tampilan antarmuka user friendly, lebih mudah dalam proses instalasi. Aplikasi operating system Windows melimpah. Kemudian untuk kekurangannya, tidak open source, berbayar, dan lumayan mahal. Mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah. Rentan terkena serangan virus. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Berkat fleksibilitasnya ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Penggunaan operating system Linux mayoritas juga paham akan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibandingkan operating system Windows atau Macintosh yang kebanyakan merupakan pengguna sehari-hari. Untuk kelebihannya antara lain open source, gratis, tidak ada biaya lisensi. Perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Kemudian untuk kekurangannya, tidak dianjurkan bagi pengguna awam. Aplikasi Linux terbatas. Cara install Linux terbilang susah. Kemudian yang keempat, sistem operasi Macintosh. Operating system ini merupakan sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Macintosh yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Untuk kelebihannya yaitu lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, aman dari virus. Kemudian untuk kekurangannya, harganya relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, tidak open source. Berikutnya yang kelima, sistem operasi Unix. Sama halnya seperti DOS, Unix merupakan jenis operating system komputer generasi lawas yang banyak digunakan, hingga menjadi cikal bakal munculnya operating system masa kini. Saat ini, Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna.
Terkait keunggulan dan daya tarik utama, ada beberapa aspek yang bisa kalian coba. Namun, dari segi penggunaan Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Kemudian untuk kelebihannya, tidak mudah terkena virus, gratis, dan bisa digunakan cuma-cuma. Kekurangannya, tampilan Unix kurang menarik, tidak memiliki banyak pilihan driver. Baik anak-anak, itulah macam-macam sistem operasi komputer yang perlu kalian ketahui. Dari penjelasan di atas, sedikit banyak bisa disimpulkan bahwa terdapat beragam pilihan sistem operasi komputer yang bisa dijadikan sebagai pilihan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan sehari-hari. Bagi pengguna yang masih awam soal teknologi, sistem operasi Windows menjadi rekomendasi terbaik yang bisa kalian coba. Sementara untuk para penghobi komputer, Linux sepertinya sudah tidak bisa ditawar lagi karena memiliki fleksibilitas tinggi dari segi konfigurasi. Terlepas dari itu, ada satu lagi sistem operasi yang patut dipertimbangkan, adalah Macintosh, sebuah sistem operasi eksklusif buatan Apple. Ini mendukung tampilan yang lebih simpel, sehingga cocok digunakan oleh berbagai kelompok usia. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan terkait macam-macam sistem operasi komputer. Semoga kalian paham ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.